Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Dwi Agus Susila SSN MSN NIDN 0514087302, dosen program studi desain produk Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Pada semester genap tahun ajaran 2023 ini kami mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama adalah gambar teknik perkayuan, kemudian desain produk, serta ergonomi. Ketiga-tiganya mempunyai hubungan dan saling terkait dan saling mengisi, yang pendingnya adalah ke depan untuk menghasilkan produk yang bisa dijual di ekspor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah gambar teknik perkayuan dengan bobot 3 SKS. Adapun strategi perkuliahan yang diterapkan adalah yang pertama, manfaat mata kuliah. Nanti mahasiswa dapat menggambar bentuk sambungan kayu serta mengaplikasikannya pada produk mebel. Deskripsi mata kuliah. Yang pertama adalah membahas proses desain, kemudian alat gambar teknik, kemudian menggambar pelebaran papan masif, konstruksi pada pelebaran papan buatan, konstruksi sudut, serta konstruksi khusus sudut rangka. Dan yang terakhir nanti akan ditutup dengan presentasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah gambar teknik ini ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan gambar teknik perkayuan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat gambar sambungan sesuai dengan implementasi yang diharapkan pada desain produk. Mahasiswa pada saat nanti dapat memahami materi perkuliahan tentang yang pertama adalah penerapan proses desain dan alat gambar teknik. Kemudian bagaimana cara membuat gambar teknik perkayuan yang benar, kemudian kemungkinan kerusakan alat yang digunakan, serta kelebihan bentuk sambungan pada produk kayu itu sendiri. Mahasiswa mampu membuat gambar sambungan kayu pada mebel dengan syarat khusus. Yang pertama adalah gambar sambungan pada pelebaran papan masif. Yang kedua, gambar sambungan pada pelebaran papan buatan. Yang ketiga, gambar sambungan pada sudut kotak. Yang keempat, gambar sambungan sudut rangka, serta presentasi secara individu. Strategi perkuliahan gambar teknik perkayuan adalah yang pertama, ceramah dan tatap muka, FGD atau Focus Group Discussion, latihan, dan presentasi secara mandiri. Pada perkuliahan ini kami menggunakan 4 buku referensi. Yang pertama adalah berjudul Konstruksi Perabot Kayu, ditulis oleh Kristianto, diterbitkan oleh Satya Wacana. Yang kedua adalah Desain Produk Analisis dan Konsep Desain, ditulis oleh Palgunadi. Yang ketiga adalah Bagaimana Cara Berpikir Desainer oleh Jala Sutra. Yang terakhir adalah Teori dan Praktek Kerja Kayu, diterbitkan oleh Erlangga, ditulis oleh Lovgi. Tugas perkuliahan pada mata kuliah yang kami ampu adalah yang pertama, kuliah dimulai dengan tatap muka, kemudian mahasiswa mendownload materi dari dosen, mahasiswa membuat tugas sesuai perintah dosen yang dimuat di Siakat Unisnu Jepara. Jenis tugas ini ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah membuat gambar teknik perkayuan dengan materi sambungan dengan lem, sambungan dengan skrup, sambungan dengan lidah dan alur, serta sambungan dengan isian. Untuk evaluasi pada mata kuliah gambar teknik perkayuan ini kami menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah interaksi antara dengan mahasiswa dan dosen, di mana pada setiap pertemuan akan ada koreksi gambar teknik perkayuan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua adalah UTS atau ujian tengah semester. Yang ketiga adalah UAS atau ujian akhir semester. Untuk rentang nilai, yang pertama adalah nilai A, nanti rentang 81 sampai 100 dengan bobot 4.
nilai AB rentang 76 sampai 80 dengan bobot 3,5, rentang B 71 sampai 75 dengan bobot 30, serta yang terakhir kemungkinan tidak akan tercapai mudah-mudahan oleh anak kami, nilai E adalah rentang 0 sampai 50 dengan bobot 0. Bobot penilaian untuk keseluruhan tugas adalah bobot nilai presensi itu 10%, bobot nilai harian atau NH atau tugas terstruktur itu 30%, kemudian bobot nilai keaktifan mahasiswa itu 10%, kemudian bobot nilai ujian tengah semester atau UTS 20%, serta bobot nilai ujian akhir semester atau UAS 30%. Nah, dari semua komponen itu nanti akan dibagi 100% dan akan muncul nilai akhir. Baiklah, untuk kesimpulannya pada mata kuliah kami di sini, materi perkuliahan selama 1 semester akan kami sampaikan. Materi perkuliahan ada 14 tatap muka dengan 2 ujian yaitu UTS dan UAS, dengan sebaran materi yang pertama terkait dengan kontrak kerja atau kontrak perkuliahan. Jadi nanti akan kita sampaikan pertemuan pertama sampai ke 14 itu materinya apa saja. Itu kita bahas di materi yang pertama. Kemudian materi kedua adalah sambungan dengan lem, sekrup, pen bulat, serta lidah dan alur. Pertemuan ketiga sambungan sudut perstek dengan isian triplek dan kayu masif. Pertemuan keempat sambungan pen tersembunyi perstek. Pertemuan kelima sambungan kip dengan 1 perstek. Pertemuan keenam sambungan ekor burung. Pertemuan ketujuh adalah presentasi. Pertemuan ke-8 adalah sambungan hubungan sudut. Serta pertemuan ke-9 yang nanti akan kita lalui bersama adalah kita membuat sambungan dengan kip atau takik separuh. Kemudian pertemuan ke-10 adalah membuat sudut perstek. Pertemuan ke-11 adalah sambungan dan sekrup. Kemudian ke-12 lidah dan alur. Pertemuan ke-13 adalah sambungan pen tersembunyi. Serta yang ke-14 atau yang terakhir adalah presentasi, belajar membuat poster, dan kita adakan pameran bersama. Demikian perencanaan mata kuliah gambar teknik perkayuan yang bisa kita sampaikan kepada para mahasiswa semuanya di semester genap ini, dan insya Allah kami nanti akan melibatkan mahasiswa secara aktif baik dalam penugasan maupun diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tentang pembelajaran kami di kelas yang akan diikuti oleh para mahasiswa di mata kuliah gambar teknik perkayuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semuanya, pagi hari ini telah datang untuk memenuhi kewajiban kalian untuk menuntut ilmu, dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 mata kuliah apa? Gambar teknik perkayuan. Nah, nanti Pak Dwi akan sedikit memberikan materi, kemudian ada sedikit umpan balik, dan selanjutnya nanti akan kita berbicara masalah konstruksi atau sambungan kayu yang kita terapkan di produk mebel. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena kita sudah cukup lama, maka kita masuk pada slide pertama. Mata kuliah gambar teknik perkayuan. Kita masuk di pertemuan ke-9. Tanggal berapa sekarang? 15 Juni 2023. Pokok bahasan yang kita bahas untuk kali ini adalah pembuatan produk sambungan dengan sub pokok bahasan, hubungan dengan kip atau takik separuh. Nah, dasar teori yang bisa kita pelajari adalah seperti ini, bahwa pada intinya sambungan takik separuh itu bisa digunakan pada sistem balok untuk bangunan besar maupun bangunan kecil, bisa juga untuk daun pintu, misalnya kotak obat, kemudian perhiasan, dan kemudian produk-produk handicraft lainnya.
Nah, sebelum dilanjut pada pertemuan ke-9 hari ini, kita tengok ya perkuliahan pertemuan ke-8 kemarin. Pertemuan ke-8 kemarin. Ada yang masih ingat produk sambungan apa kemarin? Ini ya, hubungan sudut. Pak Dwi akan menyampaikan sedikit. Sedikit. Nah, manfaat sambungan hubungan sudut adalah sebagai pengunci bagian siku. Nah, sebagai pengunci bagian siku itu bisa dikunci dengan 3 paku atau lebih. Karena kalau hanya 1 nanti akan terangkat. 2 juga terangkat, minimal 3 atau lebih, tetapi tidak boleh banyak. Misalnya 10 itu nggak boleh. Cukup 3 sampai dengan 5. Nah, berikut adalah sambungan dengan paku hubungan sudut. Nah, ini yang kita gambar kemarin ya. Nah, sekarang Pak Dwi pengen ada sedikit evaluasi. Ada sedikit evaluasi untuk pertemuan kemarin. Baik, atas nama Ferdi Gunawan. Betul Mas Ferdi? Iya. Bukan Mas Broto Susila ya? Oke, Mas Ferdi Gunawan. Baik, 1 ya, contoh dari Mas Ferdi Gunawan. Nah, koreksi beberapa tugas ke semester 6 atau tugas ke-6 yang kemarin. Nah, kita lihat dari ketepatan garis karya Mas Ferdi Gunawan. Ya. Apakah ini ketepatan garisnya sudah? Bagaimana? Sudah tepat atau belum? Kalau belum katakan belum, kalau sudah katakan sudah. Belum. Oke, kalau belum berarti nanti ada perbaikan tugas berikutnya untuk yang kesan garis ya. Kemudian yang kedua apa? Ketepatan ukuran. Nah, ketepatan ukuran karya Mas Freddy ini, nah kita lihat di sana skalanya berapa? 1 banding 1 atau banding 1 10? 1 banding 10. Boleh 1 banding 1? Boleh. Nah, kalian tinggal memberi makna yang mana goresannya. Kemudian berikutnya ketepatan posisi gambar tampak. Nah, ini yang paling menonjol. Apa karya Mas Ferdi ini sudah sesuai? Sisa kertas kanan kiri seimbang tidak? Tidak. Berarti ini tetap ada evaluasi lagi. Nanti tugasnya diperbaiki secara mandiri. Gitu ya Mas Ferdi? Mas Gunawan betul? Jangan senyum gitulah. Ferdi Gunawan ya. Oke. Yang terakhir adalah kerapian. Sekarang kalau kerapian, apakah garis yang di sini ketemu nggak? Kok iso ra ketemu Mas Ferdi? Ngantuk. Tadi malam lembur ya? Oke, baik. Satu saja ya evaluasi dari karya kalian, teman kalian Mas Ferdi Gunawan. Nggak tahu nih kenapa Mas Ferdi Gunawan senyum-senyum. Apakah kemarin dapat duit atau bagaimana? Kita lanjut Mas. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu pokok bahasan pembuatan produk sambungan. Ini yang tugas kemarin ya. Kita satu saja. Sebenarnya mau saya bahas semuanya, tapi cukup 1 perwakilan. Dari unsur garis sudah, kemudian tata ruang pembagian sudah, kemudian kerapian juga sudah. Nah, pokok bahasan pembuatan produk sambungan pakai separuh adalah seperti ini. Makna hubungan kayu untuk menghubungkan 2 komponen atau 2 batang atau lebih untuk jadikan satu menjadi kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang akan menentukan pada produk mebel. Ya. Nah, kita lihat. Berikut adalah proses desain teori. Teori ke-1. Nah, proses desain ini Pak Dwi sampaikan dari Brian Lesson dan dengan bagaimana cara berpikir desainer. Bagaimana cara berpikir desainer. Lah, teori ini bisa kalian gunakan untuk tugas akhir ke depan. Bagaimana cara berpikir kreatif, ya. Bagaimana proses desain teori itu akan terjadi. Nah, tahap yang pertama ada asimilasi, yang kedua adalah tahap apa? Studi umum. Tahap asimilasi,
Akumulasi dan pengaturan informasi umum artinya apa? Bahwa informasi secara umum itu bisa dilakukan untuk membuat satu desain yang bagus, ya, baik dari majalah, dari jurnal, ataupun dari YouTube, ya, dari teman-teman YouTuber yang sudah mengupload bagaimana bentuk sambungan itu dibuat. Nah, tahap studi umum, investigasi karakteristik permasalahan. Nah, jadi nanti kita konsentrasi bagaimana karakteristik desain yang diterapkan, yang diterangkan oleh dosen ini betul-betul bermanfaat. Nah, investigasi solusi yang bisa kita terapkan. Nah, tahap pengembangan, tahap komunikasi. Nah, tahap pengembangan di sini jenengan bisa baca pengembangan dan modifikasi. Jadi jenengan nanti anak-anakku semuanya bagaimana menggambar itu yang baik. Nah, nanti biar menghasilkan sesuatu yang menarik. Setelah tahap komunikasi, kita lihat proses desain teori yang kedua. Nah, ini ada beberapa langkah dari proses desain, tidak akan pernah berakhir. Kemudian tidak ada proses desain yang tepat dan bebas dari kesalahan. Artinya apa? Kalian berproses desain itu tidak akan berakhir, selalu tumbuh dan berkembang, dan pasti akan mengalami titik buntu atau kesalahan atau mungkin ide yang tidak keluar. Itu normal, ya, normal. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, yang kelima dan keenam, ya, ini adalah proses desain dengan aktivitas yang memerlukan anjuran. Anjuran itu apa? Nasihat. Jadi ketika jenengan nanti membuat satu desain, ya, gambar teknik perkayuan dalam bentuk sambungan apapun, ketika ada masukan ya harus diterima. Mas, ini tidak bagus, bagusnya seperti ini, kekuatannya seperti ini. Nah, itu harus ada anjuran atau masukan. Kemudian yang keenam adalah proses desain dapat melahirkan desainer yang bekerja dalam konteks perlunya sebuah tindakan. Nah, artinya apa? Tindakan yang positif dari seorang desainer akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tugas, ya. Ke depan kita masuk ke tugas. Nah, tugas ini adalah tugas selanjutnya dari pertemuan yang kemarin. Nah, pokok bahasanya pembuatan produk sambungan, kemudian hubungan dengan kip atau takik separuh, kemudian tugasnya adalah buatlah gambar sambungan takik separuh. Sifatnya nanti terstruktur atau mandiri karena kondisional, nggih. Banyak sekali sesuatu yang perlu diselesaikan. Kemudian target dikumpul adalah jam pertama pada pertemuan berikutnya, nggih. Tetapi nanti ketika masih ada waktu dalam perkuliahan ini, monggo kita lanjutkan di ruangan ini. Kemudian nanti kalau tidak selesai bisa dilanjutkan secara mandiri, nggih, seperti itu. Oke, sampai di sini sedikit keterangan yang diberikan Pak Dwi, ya, tentang gambar teknik perkayuan yang notabene adalah berfungsi sebagai kekuatan pokok dalam desain produk mebel khususnya, ya, sambungan sudut nanti dengan pengunci paku, oke, dengan konstruksi yang lain pun siap dibuat. Nah, oke, ada pertanyaan, monggo silahkan. Namanya Mbak sebutkan. Perkenalkan, nama saya Tiana Nafasari. Mohon maaf Pak, izin bertanya tadi. Ya. Pak Dwi sudah menjelaskan mengenai beberapa sambungan. Oke. Salah satunya adalah sambungan sudut pengunci paku. Ya. Pertanyaannya adalah apakah sambungan tersebut dapat diterapkan pada semua jenis kayu? Oke, yeah. Ada yang bisa membantu jawab Pak Dwi? Apakah sambungan sudut pengunci paku ini bisa diterapkan pada semua jenis kayu? Ada yang bisa jawab? Tak kasih bonus. Nah, ada yang bisa jawab? Boleh? Langsung boleh. Salah tidak apa-apa. Atau saya tunjuk? 1, 2. Oke, monggo Mas. Namanya siapa Mas? Izin menanggapi Pak. Iya, silahkan. Untuk sambungan, mungkin dari pertanyaan dari Mbak Tiara tadi, apakah semua jenis sambungan? Apakah
sambungan sudut pengunci paku bisa diterapkan pada sekolah? Untuk sambungan mungkin kita menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan dari yang pertama mungkin untuk konstruksi, yang kedua jenis mebel atau furniturnya. Ya. Terus yang ketiga dari segi besar atau tidaknya suatu mebel yang kita buat. Oke. Baik, ada Mas Sahri sudah menjawab beberapa, diantaranya adalah tergantung produk besar kecilnya mebel, kemudian kualitas yang akan dicapai, kemudian satu lagi adalah tentang kualitas bahan. Ada yang lain? Pak Dwi perlu satu lagi. Apakah sambungan siku dengan pengunci paku bisa digunakan untuk semua bahan kayu? Ini yang jadi pengusaha ini, siapa ini? Mas Yogi. Piye Mas Yogi? Apakah pengunci kayu yang dibentuk dalam sudut siku dikunci dengan paku itu bisa diterapkan pada semua kayu? Baik kayu keras atau kayu lunak? Silahkan Mas Yogi. Menurut jenengan gimana? Bisa nggak itu digunakan semua pada kayu? Nggak bisa. Alasannya? Ya, terus kalau kayu lunak bisa juga. Oke, ada satu pendapat lagi dari Mas Yogi. Kalau kayu keras itu bisa dipakai, tetapi harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati akan pecah. Kayu lunak itu bisa dipakai, tetapi nilai kekuatannya akan lemah. Lah, agar kayu keras dan kayu lunak ini mempunyai kekuatan yang hampir seimbang, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Sambungannya pakai kayu keras terus diterapkan kayu lunak. Oke, ada dua kolaborasi, sambungan keras pada kayu yang memiliki kekuatan kekerasan dikombinasi dengan kayu yang lunak. Tetapi masih ada satu kunci lagi. Setelah dikasih paku, dikasih apa sebelumnya? Yes, itu kuncinya ya. Tetap lem yang kuat, yang bagus itu harus tetap diterapkan agar sambungan yang kita pakai menjadi kuat. Oke, berikutnya. Kita lihat kesimpulan. Nah, kita masuk kesimpulan ya. Tugas ke-8 ada beberapa yang diulang. Mas ya? Siap. Nah, Mas Gunawan. Ya, siap. Betul-betul menawan. Mas Gunawan, besok diulang. Kalau tidak nanti tidak akan lulus. Oke? Nah, kemudian yang kedua, tugas ke-9 hari ini kita kerjakan dengan mandiri ataupun struktur. Karena saya melihat mungkin bisa hari ini nanti kita coba ya. Kita coba kalau memang waktunya masih oke, masih bisa kita laksanakan, kita coba garis tepi, kita memakai skala berapa, 1:1 atau 1:10 silahkan. Kemudian manfaat sambungan pada hubungan dengan cap dan takik separuh. Nah, ini adalah menghubungkan dua komponen kayu atau lebih menjadi satu kekuatan penuh untuk menopang produk mebel yang akan kita buat. Jadi kita harus pintar-pintar memilih konstruksi atau sambungan. Nah, ini adalah sambungan kip takik separuh yang akan kita gambar, kemudian nanti pada kesempatan yang lain kita aplikasikan pada mata kuliah desain produk. Nah, kita lihat apakah yang akan terjadi berikutnya. Nah, ini adalah terakhir apa yang perlu saya sampaikan ya anak-anakku semuanya. Ada satu mata kuliah gambar teknik perkayuan, di dalamnya nanti ada 14 pertemuan yang kita lalui, minimal ada 10 bentuk sambungan. Nah, salah satunya adalah dengan pengunci apa tadi? Paku atau takik separuh. Kita ada 2 sambungan, ada alur lidah, ada ekor burung, ada pen tersembunyi, ya, ada dowel. Oke. Nah, kemudian ada dengan sambungan sistem gigi. Nah, itu ada seperti itu. Nah, anak-anakku, demikian yang Pak Dwi bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kuliah kita hari ini. Karena waktu yang mungkin sudah sangat mendesak sekali, jadi pekerjaan nanti silahkan dibawa pulang.
nanti dilanjutkan kita terstruktur. Begitu nggih? Ada yang tidak setuju? Kalau tidak setuju, setelah perkuliahan ini selesai bisa dilanjutkan di ruangan ini. Nanti Pak Dwi tunggu sampai sore nggak apa-apa. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.